Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul motivasi. Saya Syafira Wahyu akan menjelaskan mengenai pengertian motivasi dan dua teori motivasi. Yang pertama, pengertian motivasi. Motivasi memiliki akar bahasa Latin motivere yang berarti gerak atau dorongan untuk bergerak. Dengan begitu, memberikan motivasi bisa diartikan dengan memberikan daya dorong sehingga sesuatu yang dimotivasi tersebut dapat bergerak. John P. Campbell dan kawan-kawan mengemukakan bahwa motivasi mencakup arah dan tujuan tingkah laku, kekuatan respons, dan kegigihan tingkah laku. Motivasi mengandung 3 komponen pokok, yaitu menggerakkan, mengarahkan, dan menopang tingkah laku. Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau tujuan tertentu. Bagi seorang guru, tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau memacu para siswanya agar timbul keinginan dan kemauannya untuk meningkatkan prestasi belajarnya, sehingga tercapai tujuan pendidikan sesuai dengan yang diharapkan dan ditetapkan dalam kurikulum sekolah. Tujuan memotivasi akan lebih dapat berhasil jika tujuannya jelas dan disadari oleh yang dimotivasi serta sesuai dengan kebutuhan orang yang dimotivasi. Nah, teori-teori motivasi di sini saya akan menjelaskan dua saja. Yang pertama yaitu teori naluri, bahwa manusia mempunyai 3 dorongan nafsu pokok. Yang pertama, dorongan nafsu atau naluri mempertahankan diri. Yang kedua, dorongan nafsu atau naluri mengembangkan diri. Dan yang ketiga, dorongan nafsu atau naluri mengembangkan atau mempertahankan jenis. Menurut teori ini, untuk memotivasi seseorang harus berdasarkan naluri mana yang akan dituju dan yang akan dikembangkan. Yang kedua, teori reaksi yang dipelajari. Teori ini berpandangan bahwa tindakan atau perilaku manusia tidak berdasarkan naluri, tetapi berdasarkan pola tingkah laku yang dipelajari dari kebudayaan di tempat orang itu hidup. Orang belajar paling banyak dari lingkungan kebudayaan di tempat ia hidup dan dibesarkan. Dengan mengetahui latar belakang kebudayaan seseorang, kita dapat mengetahui pola tingkah lakunya dan dapat memahami pula mengapa ia bersikap yang mungkin berbeda dengan orang lain dalam menghadapi suatu masalah. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahab As-Siddiq Ismail. Saya dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 teori motivasi, yang mana 2 teori sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya. Baik, adapun teori yang ketiga ialah teori daya pendorong. Jadi yang dimaksud dengan teori daya pendorong adalah perpaduan antara naluri dengan teori reaksi yang dipelajari. Daya pendorong adalah semacam naluri, tetapi hanya suatu dorongan kekuatan yang luas terhadap suatu arah yang umum. Oleh karena itu, menurut teori ini, bila kita ingin memotivasi orang lain, maka kita harus mendasarkan atas daya pendorong, yaitu atas naluri dan juga reaksi yang dipelajari dari kebudayaan lingkungan orang tersebut. Yang keempat ialah teori kebutuhan. Teori ini beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan oleh manusia pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikis. Menurut teori ini, apabila ingin memotivasi orang lain, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa kebutuhan orang yang akan kita motivasi. Yang kelima ialah teori Abraham Maslow. Abraham Maslow hidup pada tahun 1908 sampai dengan tahun 1970 Masehi. Pada masanya, beliau mengeluarkan pernyataan bahwa kebutuhan-kebutuhan manusia sebelum-sebelumnya telah tertata secara hierarkis, yang mana apabila kebutuhan dasar manusia terpenuhi, maka akan menimbulkan kebutuhan yang lebih tinggi lagi,
yang mana manusia akan mempunyai keinginan yang lebih tinggi dari sebelumnya, dan demikian seterusnya. Sebagai seorang pakar psikologi, Maslow ini mengemukakan ada 5 tingkatan kebutuhan pokok manusia. Kelima kebutuhan itu yang menjadi kunci dalam mempelajari motivasi manusia. Adapun kelima tingkatan tersebut ialah: pertama, kebutuhan fisiologis; yang kedua, kebutuhan rasa aman dan perlindungan; yang ketiga, kebutuhan sosial; keempat, kebutuhan akan penghargaan; dan yang kelima, kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri atau disebut dengan self actualization merupakan kebutuhan yang tertinggi tingkatannya dalam hierarki kebutuhan. Jika kebutuhan ini dapat terpenuhi dengan baik, seseorang dapat melaksanakan kuadratnya dalam semua aspek kehidupan sehingga menjadi figur tertentu. Misalnya, ia menjadi musikus terkenal karena berhasil mengaktualisasikan dirinya di bidang musik. Contohnya, Purwa Caraka dan Erwin Gutawa menjadi seorang musikus terkenal di Indonesia. Kemudian juga ada Beethoven, berhasil mengaktualisasikan dirinya menjadi musikus terkenal berkelas dunia. Kemudian ada juga Rano Karno dan Lydia Kandou, berhasil mengaktualisasikan diri mereka menjadi bintang film terkenal di Indonesia. Sementara Madonna berhasil mengaktualisasikan diri menjadi penyanyi pop terkenal berkelas dunia, dan lain sebagainya. Namun, janganlah diartikan bahwa kehidupan setiap manusia itu akan mengikuti urutan kelima tingkatan tersebut. Maslow itu secara teratur, bahwa kehidupan manusia itu berbeda-beda, tidak selalu mengikuti garis lurus yang meningkat. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Adapun presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roy Maulana Ishak. Saya dari kelompok 4 akan meneruskan presentasi dari teman-teman saya. Yang selanjutnya yaitu teori motivasi dari Murray. Menurut Murray, kebutuhan merupakan bagian dari jiwa individu sebagai penyebab individu berbuat sesuatu. Murray menggolongkan kebutuhan manusia menjadi dua, yaitu kebutuhan fisirogenik dan kebutuhan psikogenik. Kebutuhan fisirogenik yaitu kebutuhan metabolisme atau jaringan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan primer secara esensial penting untuk meneruskan kelangsungan hidup suatu organisme. Contohnya makan, minum, membutuhkan oksigen, mengeluarkan zat sisa metabolisme tubuh, atau defekasi, urinasi. Dan yang kedua yaitu kebutuhan psikogenik, merupakan kebutuhan baru sesudah kebutuhan fisirogenik terpenuhi. Kebutuhan ini disebut kebutuhan sekunder. Menurut Murray, kebutuhan psikogenik ada 18, yaitu akusisi. Yang pertama yaitu kebutuhan akusisi, yaitu kebutuhan yang memiliki atau menguasai dan menimbun. Yang kedua yaitu prestasi, yaitu kebutuhan untuk menyelesaikan hal-hal yang sukar. Yang ketiga, kepatuhan, yaitu tunduk pada kekuatan luar. Yang keempat yaitu afiliasi, yaitu kebutuhan untuk berhubungan dengan pihak lain seperti pertemanan. Yang kelima yaitu agresi, yaitu untuk melawan ancaman. Yang keenam yaitu otonomi, yaitu kebutuhan untuk memperoleh kebebasan dan kemerdekaan. Yang ketujuh yaitu konstruksi, yaitu untuk membangun dan mengorganisasi sesuatu. Yang kedelapan yaitu superioritas, yaitu untuk menyelesaikan tugas dan mendapatkan prestasi yang lebih baik. Yang kesembilan yaitu retensi, yaitu untuk meneliti sesuatu. Yang kesepuluh tertib, yaitu untuk mengatur dan mengorganisasi. Yang kesebelas dominasi, yaitu mempertahankan diri melawan tantangan pihak lain atau berkuasa. Yang ke-12 yaitu similans, adalah menekankan atau memiliki inisiatif. Yang ke-13 yaitu rejektif, yaitu suatu penolakan keluar
dari kelompok lainnya. Yang ke-14 yaitu eksposisi, yaitu memamerkan demonstrasi atau eksposisi. Yang ke-16 itu bermain, yaitu untuk memperoleh kegembiraan, rileks atau kenyamanan. Yang ke-16 yaitu nurturans, yaitu mencari perlindungan. Yang ke-17 yaitu sukrosan, adalah mencari simpati dari orang lain, terhindar dari kericuhan, memperoleh ketenangan dengan berbuat enak dan nyaman. Yang terakhir yaitu kognisi, yaitu kebutuhan mengeksplorasi, mendengarkan, mencari kepuasan karena adanya ketidaktahuan terhadap sesuatu masalah. Yang selanjutnya yaitu teori motivasi dari psikoanalisis. Teori motivasi dari psikoanalisis dikemukakan oleh Freud pada tahun 1915. Freud berpendapat bahwa tingkah laku manusia terwujud dari manifestasi kepribadian dan merupakan interaksi antara 3 komponen jiwa, yaitu ID, ego, dan superego. Interaksi komponen ketiga ini menghasilkan tingkah laku pada individu. Freud menganjurkan agar kita dapat memahami tingkah laku seseorang, maka kita harus tahu kehidupan seseorang dimaksud dari 3 komponen tersebut. Komponen ID bekerja dengan prinsip hedonisme. Ego bekerja pada prinsip realita dan superego bekerja pada prinsip moralitas. Freud lebih menekankan pada pentingnya pengalaman masa kecil kanak-kanak untuk masa dewasa. Menurut Freud, dorongan-dorongan instiktif menjadi motivator pokok pada tingkah laku manusia. Sekian dari saya, dan materi selanjutnya yaitu teori motivasi intrinsik yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kita awali teori motivasi intrinsik. Pencetus teori motivasi intrinsik yaitu Harlow dan kawan-kawannya pada tahun 1950. Sebelum mengemukakan pendapatnya terlebih dahulu, Harlow dan kawan-kawannya mengadakan percobaan-percobaan tentang motif intrinsik pada sejumlah era. Hasil yang mereka peroleh yaitu kira-kira percobaan ternyata mampu memecahkan masalah-masalah tanpa harus diberi hadiah ekstrinsik. Justru hal yang terjadi adalah jika percobaan diberi hadiah ekstrinsik, hal itu justru menyebabkan belajar menjadi tidak efisien. Dari hasil percobaan tersebut, Harlow dan kawan-kawannya menyimpulkan adanya peran penting yang datangnya dari dalam diri kera-kera itu yang disebutnya motivasi yang dorongan intrinsik. Yang kedua, teori motivasi belajar. Dalam psikologi pendidikan, pembicaraan masalah teori motivasi belajar tidak dapat dilepas dengan pembahasan tentang teori belajar koneksionisme (SR) dan teori belajar kognitif atau teori Gestalt. E.L. Thorndike dengan penemuannya yang dikenal dengan hukum efeknya mengatakan jika hubungan SR memberikan kepuasan, maka pada hubungan SR pada kesempatan lain dengan situasi yang sama akan mengulang dan memperkuat SR tadi. Sebaliknya, jika hubungan SR menghasilkan ketidakpuasan, maka hubungan SR menjadi diperlemah atau ditinggalkan. Thorndike bereksperimen menggunakan kotak kerangkeng kucing, yakni makanan sebagai insentif atau berfungsi sebagai hadiah. Dicontohkan, kucing sebagai hewan percobaan dikondisikan lapar terlebih dahulu, kemudian kucing diamati. Dari hasil pengamatan, tampak kucing tersebut berusaha sekuat tenaga untuk dapat memperoleh makanan yang diinginkan. Dengan pernyataan lain, pada kucing percobaan timbul motivasi usaha yang semakin kuat dari waktu ke waktu. Sedangkan peran makanan sebagai intensif, tampak hewan kucing termotivasi untuk dapat meraihnya. Berbagai macam penerapan teori motivasi belajar baik di lingkungan sekolah, di rumah, maupun di masyarakat dikemukakan oleh R.B.S. Fudiartanto sebagai berikut. 1. Guru menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. B.
atau yang kedua, guru memberikan hadiah dan hukuman pada siswa. 3. Guru melakukan kompetisi dan kerjasama pada siswa. 4. Guru menggunakan hasil belajar sebagai umpan balik. 5. Guru melakukan pujian kepada peserta didik. 6. Guru mengusahakan selalu ada yang baru ketika melakukan pembelajaran di kelas. 7. Guru perlu menyiapkan tujuan yang jelas. 8. Guru dalam mengajar tidak menggunakan prosedur yang menekan. 10. Guru menggunakan contoh-contoh hidup sebagai model-model yang menarik bagi siswa. Yang terakhir, guru melibatkan siswa secara aktif. Langkah-langkah baik yang digunakan oleh pendidik maupun peserta didik harus sinkron satu sama lain, tidak bertentangan satu sama lain, sehingga tujuan pembelajaran dalam kelas mencapai sasaran yang telah dicanangkan bersama. Itu tadi pembahasan tentang motivasi intrinsik dan motivasi belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Alfi Hijdatul Huska. Jadi saya akan membahas poin terakhir mengenai materi motivasi kali ini, yaitu studi kasus motivasi. Dalam pembahasan ini saya akan membahas tentang permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Kita ambil satu contoh, yaitu di kampus IAIN Ponorogo. Dalam pengamatan ditemukan beberapa bahkan tidak sedikitnya mahasiswa yang mengeluh dan bahkan sampai patah semangat ketika setelah mengetahui banyaknya tugas, baik dari materi, makalah, presentasi, dan lain-lain. Namun tidak memungkiri jika tidak semua mahasiswa akan seperti itu. Jadi saya akan mengkaji fenomena ini dengan beberapa teori motivasi yang ada. Kehidupan mahasiswa pastinya tidak terlepas dari yang namanya tugas, karena itu memang kewajiban mereka. Tidak jarang mereka sampai lupa makan, tidur terlambat, dan lain-lain. Jadi bagaimana sih caranya untuk menanamkan motivasi, untuk menanamkan semangat agar mereka menjadi mahasiswa yang berprestasi? Jadi pertama kita akan mengkaji bagaimana sumber suatu motivasi berasal. Menurut teori intrinsik yang dikemukakan oleh Harlow DKK, menyimpulkan bahwa dorongan motivasi dari dalam sangatlah berperan penting dalam proses pembelajaran. Dan di sisi lain, motivasi belajar yang didasari oleh percobaan Thorndike tentang hubungan stimulus dan respon mengutarakan jika stimulus dari luar juga berperan penting dalam proses pembelajaran. Jadi dari teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa sumber motivasi berasal dari dua hal, yaitu dari dalam diri sendiri dan dari luar. Dan setelah menyimpulkan hal tersebut, mungkin akan muncul beberapa pertanyaan yang salah satunya mungkin akan seperti ini. Bagaimanakah cara memotivasi diri, baik dari dalam maupun dari luar? Jadi ada beberapa tips yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah merubah pola pikir kita dalam hal memandang dunia. Jadi ketika kita mengatakan kita memiliki cobaan yang sangat sulit, cobalah untuk melihat ke bawah, jangan melihat ke atas, jangan selalu melihat ke atas. Kita coba lihat yang lebih bawah. Ternyata ada yang lebih susah dari kita, ternyata ada yang lebih sulit dari posisi kita saat ini. Yang kedua adalah merubah perkataan yang biasa kita ucapkan. Jadi mungkin kita terbiasa mengucapkan, iya aku nggak bisa, ih kenapa susah sekali, ya ampun aku nggak bisa. Stop. Jangan mengatakan hal itu lagi. Cukup katakan, baik saya belum bisa, jadi saya harus belajar, saya harus berusaha bagaimana cara bisa melakukannya dengan baik. Seperti itu. Yang ketiga adalah mengingatkan diri sendiri setiap hari. Jadi mengingatkan diri sendiri setiap hari itu termasuk yang dari dalam. Mengingatkan diri itu bagaimana caranya? Gini. Ketika kalian merasa kok sulit banget, poin 1-2 mungkin bisa dipraktekkan. Selanjutnya adalah seperti ini. Ingat, la yukallifullahu illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan cobaan pada hambanya melampaui batas kemampuannya. Yang kedua adalah la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Tanamkan itu dalam diri kita. Itu akan motivasi diri kita dari dalam. Yang keempat adalah catat perkembangan diri. Catat, dalam kata catat tidak harus kita menulisnya dalam bentuk tertulis, cukup catat dalam pikiran kita. Oh, jadi mungkin untuk pertama kali kita membuat makalah bisa menghabiskan waktu sampai 1 minggu. Tapi kemarin yang kedua bisa dalam 5 hari. Jadi itu merupakan perkembangan, kemajuan. Jadi catat, oh kemarin kan bisa 1 minggu, terus bisa 5 hari. Bisa dong kita usaha lagi sampai 4 hari, sampai akhirnya untuk 1 hari kita bisa melesaikan 1 makalah.
Dan mungkin tidak harus melulu tentang makalah, tidak harus melulu tentang tugas, tapi juga dalam aspek-aspek lainnya. Yang kelima adalah bacalah kisah inspiratif. Nah, ini dari luar. Bacalah kisah-kisah inspiratif dari orang-orang yang mungkin bisa menginspirasi kita, yang bisa kita ambil pelajaran dari dalam bacaan tersebut, yang kita bisa mencontoh dari mereka, dan yang bisa kita ambil pelajarannya. Yang keenam adalah berkumpullah dengan orang yang membangun motivasi. Nah, ini tidak kalah penting. Ini merupakan motivasi dari luar. Jadi ketika kita memiliki tekad yang bulat, kita memiliki niat yang kuat, namun orang-orang di sekitar kita tidak akan mendukung. Sama halnya nihil. Ketika kita sudah berkeyakinan, tapi ketika orang lain mengatakan, kamu nggak akan bisa, itu sudah meruntuhkan segala hal, menurut saya sendiri. Jadi, kalian harus mencari pendapat kedua, ketiga, keempat, sampai kalian mampu buat melakukan itu. Berkumpul dengan orang yang memotivasi itu memang sangat penting. Jadi ketika kita punya tekad, kita dapat semangat lagi dari luar, kita dapat motivasi dari luar. Kamu pasti bisa, kamu bisa kok. Tambah semangat kan? Dan yang terakhir, berkomitmen dengan apa yang dilakukan. Jadi ketika kita memiliki suatu niat, kita memiliki suatu tujuan, kita ingin melakukan sesuatu hal, jangan dilakukan hanya sekali dua kali. Dalam artian harus berkesinambungan, harus berkomitmen. Jadi jangan hanya satu kali, oh aku pengen buat makalah, aku pengen buat tugas dalam satu hari harus selesai. Nah ketika tujuan tersebut sudah tercapai, kita akan merasa puas. Dan selanjutnya kita harus melakukan hal tersebut. Itu yang namanya komitmen. Itu yang namanya berkesinambungan. Yang tidak berkesinambungan itu bagaimana? Jadi dalam satu kasus kalian bisa menyelesaikan satu hal dengan cepat. Yang kedua kalian gini, besok lagi aja deh. Nanti aja deh. Nanti aja. Itu tidak komitmen namanya. Jadi kurang lebih seperti itu. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari materi kali ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.